Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Untuk kesempatan kali ini kita akan masuk ke ranah statistik, di mana hari ini kita akan belajar korelasi poin serial. Nah, poin serial itu sendiri itu akan kita pakai jika nanti kita mengolah data dari dua buah variabel, di mana satu variabelnya itu berskala nominal dan salah satunya lagi itu berskala interval ataupun rasio. Skala nominal itu kemarin sudah kita bahas, di mana dia itu hanya mempunyai dua nilai kategori. Nah, misalkan kita contohkan sebagai jenis kelamin, itu nilai kategorinya hanya laki-laki dan perempuan, katakan seperti itu. Atau kemarin kita katakan bahwa dua nilai kategorinya itu tidak punya tingkatan tertentu. Nah, untuk notasi dari koefisien poin serial itu kita simbolkan dengan RPB. R itu biasanya kita kenal sebagai koefisien korelasinya gitu ya. PB itu menandakan poin serialnya. Rumusnya seperti yang ada di tampak di layar di situ, dimana nanti ada Y1 bar itu menandakan untuk satu kategori tertentu dan Y0 bar untuk kategori yang lain gitu. Itu kita bicara rata-rata untuk Y bar, Y1 bar atau Y0 bar. Lalu kita juga akan mengenal yang namanya proporsi gitu ya. Proporsi dari satu kategori dengan kategori yang lain nanti kita simbolkan dengan P ataupun dengan Q. Nah, nanti besarnya P dan Q itu ketika kita jumlah harus sama dengan 1, karena proporsi itu kan maksimal adalah 1. Kalau kita masuk ke dalam uji signifikansi, nanti tentunya kita punya langkah-langkah. Ini 6 langkah yang kita perlukan untuk membuktikan membuktikan hipotesis begitu ya. Karena awalnya kita harus menentukan hipotesis, entah itu hipotesis 0 ataupun hipotesis alternatif. Lalu kita menentukan taraf signifikan, kita menghitung R tabel gitu ya. Nanti kita membutuhkan DF atau degree of freedom-nya atau derajat kebebasannya adalah N-2, di mana N-nya itu adalah banyak data. Kemudian ini adalah rumus koefisien korelasinya, nanti akan kita bandingkan dengan R tabel gitu, dimana nanti kalau misalkan R hitungnya itu kurang dari R tabel, harga mutlak dari R hitung itu kurang dari R tabel, maka kita akan menerima H0. Lalu sebaliknya begitu ya, ketika dia lebih dari maka kita menolak H0, atau dengan kata lain kita menerima H1 nya atau HA nya begitu. Itu adalah keputusannya. Kita lihat ke dalam contoh. Di sini kita punya suatu permasalahan di mana seorang guru itu ingin mengetahui apakah ada hubungan atau tidak antara nilai ulangan matematika dengan jenis kelaminnya berdasarkan jenis kelaminnya gitu ya. Katakan laki-laki itu adalah 1 dan perempuan itu adalah 0. Oke, karena perhitungannya itu cukup rumit, nanti akan kita bantu dengan menggunakan Excel. Tapi sebelum masuk ke Excel, mungkin kita lihat dulu langkah-langkah dari pertamanya, dari membuat H0 nya ataupun H1 nya ini ya. Pertama adalah kita menentukan H0, di mana RPB nya itu sama dengan 0, artinya apa? Tidak ada hubungan, atau H1 nya itu tidak sama dengan 0 atau ada hubungan. Tadi akan kita uji hipotesisnya itu dengan menggunakan taraf signifikan 5%. Nah, nanti dari taraf signifikan ini kita pakai untuk mencari R tabel, karena R tabel itu membutuhkan taraf signifikan dan DF gitu ya. DF nya N-2 atau 8, karena tadi datanya ada 10 begitu ya. Di 8 dan taraf signifikannya adalah 0,05. Ingat, karena di sini yang dicari adalah ada tidaknya hubungan, maka dia masuk ke dalam uji dua arah. Kalau misalkan nanti ada hubungan positif atau ada hubungan negatif, berarti itu ujinya adalah satu arah.
jadi ada arahnya, apakah positif ataukah negatif, berarti itu hanya satu arah. Tapi kalau ada hubungan atau tidak ada hubungan, maka dia masuk ke dalam uji signifikansi untuk dua arah. Oke, kita dapatkan R tabelnya adalah 0,6319. Untuk menghitung koefisien korelasinya, seperti yang saya katakan tadi, kita membutuhkan bantuan Excel saja. Untuk memudahkan, kita butuh Y1 bar dan Y0 bar. Oke, kita masuk di sini. Kita mulai dari klasifikasian dulu ya. Ini yang laki-laki, ini yang perempuan, karena nanti akan kita lihat rata-ratanya per jenis kelaminnya. Kita pecah dulu nilainya, if C 3 sama dengan 0, laki-laki ya. Ini berarti harusnya kalau itu sama 1, karena laki-laki itu kan tadi kita simpulkan 1, maka silahkan tuliskan D 3. Kalau misalkan tidak, maka tuliskan 0. Nah, karena dia itu nomor 1 yaitu jenis kelaminnya adalah perempuan, maka dia tidak menuliskan nilai ulangannya. Blok, dia hanya menuliskan nilai ulangan dari laki-lakinya. Jadi cara yang sama pada laki-laki, maka kita lihat dari C3 nya. Ketika C3 nya itu sama dengan 0, maka tuliskan ini, kalau tidak tuliskan ini. Nah, ini kita sudah memisahkan antara nilai laki-laki dan perempuan. Lalu kita akan cari yang namanya rata-rata dari tiap jenis kelaminnya. Oh ya, ini ketika kita nanti mencari rata-rata, usahakan kalau nolnya ini hilang, karena nanti dia akan masuk ke dalam perhitungan rata-rata, gitu ya. Oke, atau tadi kita misalkan mau dibuat saja ini, kalau misalkan C12 sama dengan 0, tuliskan D12, kalau tidak kosongkan gitu saja. Itu juga bisa jadi alternatif untuk memudahkan kita biar tidak dua kali kerja. Average, rata-rata, kita mau menghitung rata-ratanya untuk laki-laki, ini adalah segitu ya, atau nanti kita akan mengenal sebagai Y1 kalau menurut rumus di sini. Ini adalah Y1 bar dan ini adalah Y0 bar. Kemudian yang kita butuhkan adalah SDY atau sumbangan deviasi untuk totalnya, jadi untuk semua laki-laki dan perempuan. Standar deviasinya, oke, ini STDEV. Nah, karena saya tadi mengatakan bahwa ini adalah data sampel begitu ya, jadi kita menggunakan STDEVS. Kalau tadi tidak ada informasi bahwa itu adalah populasi atau sampel, maka ya terserah. Kalau misalkan dikatakan populasi ya kita pakai P, kalau dikatakan sebagai sampel ya kita pakai S. Begitu. Lalu kita drop semua data nilainya, lalu kita mendapatkan simpangan deviasi, simpangan bakunya gitu ya. Standar deviasinya itu adalah 6,58 dan seterusnya. Lalu kita akan mengenal yang namanya proporsi. Ya, kita harus tahu banyaknya dulu ya. Banyak laki-laki dan kita punya banyak perempuan. Lalu kita count if ini akan kita hitung dengan syarat itunya 0. Yang kita hitung adalah yang laki-laki, laki-laki itu 1 ya.
ada 4. Untuk banyaknya P mungkin kita bisa gini saja, 10 dikurangi C15, karena semuanya totalnya adalah 10. Nah, baru kita masuk ke dalam P dan Q, mana P dan Q itu adalah proporsi. Proporsi itu adalah kalau laki-lakinya itu 4, maka dia akan mempunyai proporsi terhadap 10 itu adalah 0,4. Begitu juga untuk yang P, begitu ya. Ini berarti saya bilang tadi P ditambah Q itu jumlahnya harus 1, tapi untuk mencari Q kita membutuhkan P, begitu saja, tidak usah menghitung lagi. Nah, ini adalah nilai P dan Q nya. Selanjutnya tinggal kita menghitung RPB nya. RPB nya itu sama dengan RPB nya sama dengan, kita kurung dulu biar memudahkan, nanti kita punya Y1 bar ini kita kurangi dengan Y0 bar, kita bagi dengan SDG itu. Nah, itu akan kita kalikan dengan akar P dikalikan dengan Q. Nah, itu ini menurut rumusnya seperti itu. Y1 bar min Y0 bar per SDG dikalikan dengan akar dari P dot Q nya atau P kali Q nya. Ya, ada yang salah? Harusnya betul ya. CRT itu P dot Q. Oh, P dot Q nya belum ada, sorry. Ini P dot dengan Q. Nah, ini hasilnya seperti itu, 0,6511. Oke, jadi tinggal kita masukkan ke sini 0,6512 ya. Nah, di sini kita tulis 0,6512. Oke, kriterianya apa? Karena RPB nya itu lebih dari R tabel, gitu ya, maka HA H1 nya diterima, gitu ya. Kita menerima H1 atau kita bisa mengatakan bahwa ada hubungan antara jenis kelamin dengan nilai ulangannya. Nah, gitu. Jadi ada hubungan antara jenis kelamin dengan nilai ulangannya. Saya cek lagi tadi apakah untuk yang 10 ini adalah sampel. Oh, ini tidak ada kata-kata sampel ya. Katakan saja gini, apa namanya itu, dari 10 orang sampel, begitu ya. Kalau misalkan tadi berhubungan dengan populasi, misalkan dalam satu kelas itu hanya memang ada 10 orang, jadi yang bermasalah ada di standar deviasinya. Jadi kita tinggal ganti ini jadi P itu. Nah, nanti hasilnya adalah ini 0,68. jadi tidak mempengaruhi keputusan, begitu ya. Bahkan nilainya lebih besar dibanding yang tadi waktu dia hanya sebuah sampel. Nah, oke, mungkin seperti itu. Saya ulangi lagi, tadi kita punya 10 orang sebagai sampel, lalu kita ingin mengetahui hubungan antara nilai ulangan matematika dengan jenis kelamin dengan berdasarkan langkah-langkah yang sudah kita tentukan tadi.
kita bisa mengatakan bahwa memang ada hubungan antara jenis kelamin dengan nilai ulangan matematika. Oke, mungkin bisa diputar ulang lagi nanti cara video saya ini untuk memperjelas materinya. Tapi ketika nanti sudah mulai paham, silahkan ini bisa digunakan menjadi bahan untuk evaluasi begitu ya, kira-kira benar-benar paham atau tidak. Ini sebagai contoh untuk bisa dikerjakan di rumah. Di sini datanya adalah dari 18 siswa, ini sampel gitu ya, sudah saya katakan sampel. Ini data tentang status kesantrian gitu ya, santri atau tidaknya seorang mahasiswa itu, dan dihubungkan dengan indeks prestasi kuliahnya gitu ya. Nah, atau kalau IPK-nya ya kumulatifnya begitu. Jadi nanti ujilah dengan taraf signifikan 5%. Nah, nanti silahkan dicari apakah ada hubungan atau tidak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.